Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Kartika Wulandari dari kelas 10 IP 1 ingin mempresentasikan tentang analisis perkembangan ondel-ondel terhadap perkembangan modernisasi di Kampung Betawi, Setu Babakan. Oke, kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama kita bahas adalah latar belakang masalah. Seni pertunjukan ondel-ondel merupakan salah satu kesenian Betawi yang sudah ada sejak sebelum tersebarnya agama Islam di Pulau Jawa. Semula, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Kesenian ondel-ondel juga memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Oke. Karena pada awalnya berfungsi sebagai personifikasi leluhur pelindung, maka dapat dikatakan bahwa ondel-ondel termasuk ke dalam salah satu bentuk teater tanpa tutur. Ondel-ondel yang berupa boneka besar itu memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dengan garis tengah kurang lebih 80 cm, dibuat dari anyaman bambu yang dibentuk melingkar dan diberi penyangga sehingga mudah dipikul dari dalam. Bagian wajah berupa topeng dengan rambut kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan dicat dengan warna putih. Oke, yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran perkembangan ondel-ondel pada masyarakat Setu Babakan? Yang kedua, bagaimana cara yang efektif agar bisa mengenalkan dan melestarikan kesenian ondel-ondel di masa modernisasi ini? Yang ketiga, bagaimana caranya agar anak cucu kita masih bisa menikmati kesenian ondel-ondel di masa depan? Yang keempat, upaya apa yang harus dilakukan agar anak-anak tertarik untuk menyaksikan setiap kesenian budaya Betawi? Yang kelima, bagaimana mendokumentasikan kesenian ondel-ondel agar kesenian ini tidak punah? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya Betawi, khususnya kesenian ondel-ondel yang semakin terpinggirkan akibat perkembangan zaman. Yang kedua, mengenalkan kepada semua kalangan, khususnya anak-anak sekolah dasar, mengenai sejarah pembuatan, fungsi dan bahan yang digunakan untuk kesenian ondel-ondel. Yang ketiga, mengetahui bagaimana proses perkembangan ondel-ondel di Setu Babakan dari zaman dahulu hingga sekarang ini. Selanjutnya, yang keempat, ada manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana masyarakat melestarikan kesenian ondel-ondel Betawi sebagai kesenian tradisional Betawi yang ada di Jakarta. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pariwisata, terutama melestarikan budaya dalam hal ini berupa kesenian dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti di bidang kesenian Betawi. Yang kedua, ada secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun informasi dan bahan pertimbangan untuk kalangan etnis Betawi pada umumnya dan sanggar-sanggar kesenian Betawi pada khususnya, masyarakat luas, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, dan pihak-pihak terkait. Oke, sekarang kita udah bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, deskripsi teori. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta dan berasal dari hasil kawin-mawin antar etnis dan bangsa di masa lalu. Secara biologis, masyarakat Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, Melayu, dan Tionghoa. Ondel-ondel merupakan hasil dari kebudayaan Betawi yang berupa boneka besar yang terbuat dari anyaman bambu. Boneka tersebut dipakai dan dimainkan oleh orang yang membawanya. Bagian wajahnya berupa topeng atau kedok yang dipakaikan ke anyaman bambu tersebut, dengan kepala yang diberi rambut yang terbuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah dan perempuan dicat dengan warna putih. Yang kedua, ada penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama membahas tentang asal-usul ondel-ondel dari zaman munculnya kebudayaan tersebut, yaitu sejak sebelum tersebarnya agama Islam di Pulau Jawa, dan membahas perubahan fungsi ondel-ondel dari zaman dahulu ke zaman sekarang.
Penelitian relevan yang kedua mendeskripsikan bentuk ondel-ondel secara detail, bahan apa saja yang digunakan untuk membuat ondel-ondel dan perbedaan warna cat ondel-ondel laki-laki dan perempuan. Penelitian relevan yang ketiga membahas tentang kenyataan bahwa kesenian ondel-ondel sudah memudar di zaman modernisasi saat ini. Bagaimana cara agar anak-anak milenial bisa tertarik menyaksikan kesenian ondel-ondel, tetapi tetap menerapkan aspek pengembangan diri mereka dan cara mengembangkan sekaligus melestarikan kesenian ondel-ondel ini. Oke, jadi yang ketiga itu ada kerangka berpikir. Ini aku udah buat kerangka berpikirnya. Yang pertama kita bahas itu kan tadi sejarah ondel-ondel, terus karakteristik ondel-ondel, pelestariannya, terus cara pelestarian ondel-ondel, dan tujuan dan manfaat pelestarian ondel-ondel. Nah, yang keempat itu ada hipotesis penelitian dari aku. Jika kesenian ondel-ondel ke depannya tidak ada pelestarian yang lebih baik, kemungkinan besar beberapa tahun ke depan, kesenian ini akan punah ditelan zaman. Karena dari sekarang saja yang bisa kita lihat, pertunjukan ondel-ondel tidak semenarik dulu, yang memakai alat musik asli dan pemain-pemain yang lumayan banyak. Sekarang hanya 2-3 orang, bahkan ada yang sendiri lalu hanya mendorong gerobak kecil berisikan speaker untuk musiknya. Maka dari itu, kita harus maksimal mungkin untuk melestarikan kesenian ini. Misalnya, bisa memaksimalkan perkembangan ondel-ondel agar tidak tersingkirkan dengan yang lain, atau setidaknya melestarikan dengan cara melakukan upaya pendokumentasian agar anak-anak di masa depan masih bisa mengenal kesenian ondel-ondel ini. Oke, jadi kita udah sampai bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian aku menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan melakukan wawancara mendalam, sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas, yaitu penelitian secara mendalam. Yang menjadi objek penelitian yaitu ondel-ondel dengan subjek penelitian menganalisis perkembangan ondel-ondel yang tersebar di wilayah sekitar DKI Jakarta, tepatnya berada di wilayah Setu Babakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya Betawi, khususnya ondel-ondel, serta manfaat melestarikan perkembangan kesenian tersebut. Oke, yang kedua ada sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian field research atau penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data, penulis membagi sumber data menjadi 2 bagian. Sumber data primer yang mencakup segala elemen yang mengangkut suku Betawi, dan data sekunder yang mencakup referensi ataupun penelitian yang berhubungan dengan kesenian ondel-ondel dan transformasi makna. Untuk peran subjek adalah sebagai partisipan penelitian yang berfungsi dalam penelitian ini. Subjek yang digunakan adalah masyarakat kampung Betawi yang tersebar di wilayah Setu Babakan, anak-anak di wilayah sekitar Setu Babakan, kemudian tokoh masyarakat etnis Betawi, sebagai upaya pelestarian kesenian ondel-ondel budaya Betawi. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Data-data yang diambil dari penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut. Pengamatan atau observation. Kemampuan dari peneliti bagaimana melihat subjek penelitian dan pengamatan peneliti mendapatkan subjek dari yang diamati. Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data agar memperoleh hasil yang valid adalah yang pertama itu observasi, yaitu tata cara menghimpun data atau keterangan yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang dijadikan pengamatan. Yang kedua, wawancara. Selain observasi, penulis melakukan wawancara. Wawancara ini dirancang dalam bentuk pernyataan terbuka. Kemudian dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara luas untuk kepentingan peneliti. Analisis perkembangan ondel-ondel terhadap perkembangan modernisasi di Kampung Betawi Setu Babakan. Yang keempat, ada analisis data. Analisis merupakan kegiatan pengurutan data sesuai dengan rentang permasalahan atau urutan pemahaman yang ingin diperoleh. Pengorganisasian data dalam formasi, kategori, ataupun unit perian tertentu sesuai dengan antisipasi peneliti. Interpretasi peneliti berkenaan dengan signifikan, butir-butir, ataupun satuan data sejalan dengan pemahaman yang ingin diperoleh. Penilaian atas butir-butir ataupun satuan data sehingga membuahkan kesimpulan baik atau buruk
tepat atau tidak tepat, signifikan atau tidak signifikan. Upaya pelestarian kesenian ondel-ondel di wilayah Setu Babakan juga bukan hanya tugas masyarakat di sana, namun juga tugas seluruh elemen masyarakat. Hal ini bertujuan agar kesenian ini masih dapat tetap terjaga dan menjadi identitas serta kesenian Betawi yang berkembang secara terus-menerus di wilayah Jakarta. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa.